kita temui beliau Abu Nuwas, atau orang Indonesia lebih mudah mengucapkannya Abu Nawas. Kalau saya ngomong Abu Nawas, mungkin yang terbayang lucu-lucunya. Ya. Padahal sebenarnya tidak begitu. Ya, beliau memang termasuk orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pinter. Kategorinya kategori ulama, bahkan ada yang bilang sufi. Tapi sebenarnya aslinya tidak begitu. Beliau ini lebih dikenal sebagai penyair, sastrawan. Beliau punya gaya khas dalam dunia kepenyairan. Jadi pertama-tama itu. Cuma beliau ini nanti hidupnya zaman Harun al-Rasyid, dan ini terkenal sekali karena kisah-kisah tentang Abu Nuwas dan Harun al-Rasyid ini masuk ke 1001 Malam. Jadi justru terkenalnya dari situ, dikenal masyarakat dari situ. Cuma karena 1001 Malam ini buku cerita, orang kenalnya terus cerita-cerita lucunya. Padahal sebenarnya bagi yang meneliti Abu Nuwas, ini tokoh ini sangat kontroversial. Jadi tokoh ini dikenal tukang minum, kemudian main perempuan. Bahkan tidak cuma perempuan, kabarnya cowok cewek ya oke. Kamu tidak usah kaget, orangnya memang seperti itu. Dan beberapa kali keluar masuk penjara ya karena ulahnya. Meskipun ya dia memang cerdik, pinter, ilmu agamanya juga dalam. Tapi dia punya kekecewaan tertentu dalam hidupnya, punya hasrat, punya gairah tertentu yang hidupnya jadi kontroversial. Ada yang benci, ada yang suka, ada yang memuji, ada yang macam-macam. Pokoknya ini tokoh ini gaduh-gaduh. Tapi untuk dunia sastra pengaruhnya luar biasa. Meskipun nanti di akhir hidupnya dia juga mengalami pertobatan yang juga luar biasa. Sampai syairnya kamu hafalkan sampai hari ini. Oke, itu gambarnya Abu Nuwas, yang gambar Khalil Gibran tahun 1916. Jadi di antara yang disukai penyair oleh Gibran itu Abu Nuwas. Kalau dia sendiri sih hidupnya sekitar tahun 756, nanti meninggalnya 841. Abu Nuwas ini gelar. Nuwas itu artinya rambut yang ikal. Jadi dia dikenal rambutnya ikal sampai sebahu. Ini saya bawakan foto patungnya. Patung ini ada di Baghdad. Nama aslinya Abul Hasan bin Hani al-Hakami. Jadi Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami. Patungnya kan juga unik, dia megang cangkir. Itu mesti arahnya untuk minum-minum. Ya, jadi karena memang pokoknya hobinya minum. Sebelum tobat itu pokoknya favoritnya minum. Makanya nanti puisinya itu bikin genre khusus yang dikenal sebagai khomriyat. Jadi ya, jadi coba cariin yang belajar sastra, nanti ada genre puisi yang dikenal khomriyat. Itu pelopornya Abu Nuwas ini. Jadi puisi-puisi tentang khomer. Oke, jadi
Tidak harus dibayangkan lucu-lucu ya. Mungkin kamu tadi bayangin Abu Nuwas isinya ndagel dok, ndak ada malahan. Jadi isinya ada momen-momen serius memang dalam hidupnya yang dia tanggapi secara lucu. Misalnya ada cerita dia pernah pura-pura gila karena ndak mau ditunjuk jadi hakim atau qadhi. Dia ini pinter syariah. Ayahnya ini tentara zaman Marwan. Jadi ayahnya meninggal, maunya Harun al-Rasyid nanti yang meneruskan posisi ayahnya, dan rencananya mau diangkat jadi hakim itu si Abu Nuwas ini. Tapi biar nggak diangkat, jadi begitu ayahnya meninggal banyak orang layat, dia acting kayak orang gila. Jadi naik gedebok pisang itu dinaiki sambil nyanyi-nyanyi. Orang-orang merasa wah ini ditinggal mati bapaknya gila ini. Jadi terus Harun al-Rasyid merasa ini kalau orang kayak gini diangkat jadi hakim bisa kacau ini. Terus kata penasehatnya, ditunggu aja raja, mungkin dia lagi shock bapaknya meninggal, ya 10 hari lah. Akhirnya terpaksa acting jadi orang gila 10 hari. Ya, biar tidak jadi hakim. Ya, karena dia hidupnya ingin enjoy, ingin senang-senang meskipun nanti ada maknanya. Oke, ya dia suka bikin kontroversi memang. Dalam hidupnya pokoknya suka gaduh, suka rame-rame. Tapi dalam konotasi dia sebenarnya sering bikin satir, nyindir masyarakat, nyindir orang-orang yang munafik, orang-orang yang hipokrit. Nanti kita lihat di mana hipokritnya yang disindir oleh seorang Abu Nuwas, sehingga nanti orang mencitrakan dia sebagai orang yang cerdik, orang yang pinter, orang yang lucu. Tapi ini sebenarnya isinya memang dia satir-satir. Karena kecerdikannya, raja-raja ini susah nangkep dia. Mau nyiksa dia juga susah. Karena kalau dipikir-pikir ya tidak salah dia. Itu karena kecerdikannya. Nanti beliau sempat diasingkan ke Mesir zaman Harun al-Rasyid. Begitu Harun al-Rasyid meninggal, dia balik lagi ke Baghdad. Saat sultannya saat itu putranya Harun al-Rasyid dan muridnya Abu Nuwas, Al-Amin. Kalau Al-Amin agak bebas. Banyak syair-syairnya Abu Nuwas nanti diproduksi era Al-Amin ini. Tapi Abu Nuwas tidak cocok sama adiknya Al-Amin, Al-Ma'mun. Oke. Dan ya hidupnya keluar masuk penjara. Nanti meninggal, ada yang bilang meninggal di penjara, ada yang bilang meninggal dipukuli orang karena dia salah satu puisinya nyindir salah satu bani, salah satu suku, sehingga dia dipukuli orang terus sakit terus meninggal. Oke, tapi yang jelas beliau hidup ya sekitar 57-58 tahun, tapi karyanya luar biasa. Dikenang orang karena puisi-puisinya dan terakhir karena pertobatannya. Nah ini sebenarnya malam ini kita belajar bagaimana orang yang sangat pinter tapi kemudian kecewa dengan lingkungannya sehingga kemudian jadi sangat cuek, ingin senang-senang saja tapi akhirnya terus tobat. Itulah seorang Abu Nuwas. Oke, ini saya koleksi dulu komentar-komentar dari tokoh-tokoh biar kita kenal siapa Abu Nuwas. Sudah banyak buku, banyak kitab yang ditulis tentang Abu Nuwas. Malam ini saya banyak membawa dari diwannya, Diwan Abu Nuwas. Itu yang banyak diteliti baik di timur maupun di barat. Selain buku yang lain, itu beberapa komentar tentang Abu Nuwas. Yang pertama dari Abdurrahman Sidki. Katanya Abdurrahman Sidki, Abu Nuwas itu orang yang tolibul ladzat, orang yang pokoknya nyari nikmat, nyari seneng. Cuma katanya Abdurrahman Sidki, kelezatan yang dimaksud
bukan kelezatan duniawi, tapi kelezatan intelek. Maksudnya apa? Dia suka kelezatan intelek. Yang dia lakukan sebagian besar adalah berpikir dan mengkritik masyarakatnya. Jadi Abu Nuwas ini perilakunya adalah perilaku kritis terhadap masyarakatnya. Jadi Abu Nuwas sering nyindir masyarakat itu suka munafik, suka hipokrit. Kalau seneng tidak mau bilang seneng karena jaim. Kalau suka enak itu tidak mau bilang enak karena khawatir dengan keenakan itu derajat sosialnya turun. Itu yang sering dikritik oleh Abu Nuwas. Kita kan sering itu hidup ini dengan gaya jaim. Jaim itu kan salah satu bentuk malu-malu, tidak mau mengekspresikan kebahagiaan, kesenangan. Nonton apa padahal seneng, tapi kalau ditanya suka enggak itu tontonan itu membuat kita lupa akhirat. Nah, kita suka gitu. Padahal ya seneng. Itu dikritik oleh Abu Nuwas. Jadi masyarakatnya Abu Nuwas itu, bagi Abu Nuwas banyak yang hipokrit, munafik. Enak tapi nggak ngaku, seneng tapi nggak ngaku. Oke. Kalau ditanya, kan banyak orang ditanya misalnya, suka enggak ini? Enggak, saya enggak suka karena agama melarang. Nah, itu kan bagi kalimat ini kalau konotasinya seolah-olah dia enggak. Padahal lebih jujur kalau versinya Abu Nuwas bilang aja saya suka, tapi sayangnya dilarang oleh agama. Nah, itu lebih jujur daripada enggak, saya kayak gitu-gitu jauh, saya itu bersih, saya itu enggak. Oke, mending jujur loh. Nah, masyarakat yang hipokrit, katanya Abu Nuwas. Itu komentarnya Abdurrahman Sidki. Ada komentarnya Saiki Daif. Saiki Daif ini bilang bahwa sebenarnya segala kontroversi tentang Abu Nuwas itu karena krisis pribadinya. Dari mana krisis pribadi ini muncul? Karena melihat agamanya dan masyarakatnya cenderung fokus ke materi, materialistik. Dan itu ditertawakan oleh Abu Nuwas. Dan dia menertawakan mereka tidak dengan cara mencaci maki, tapi dengan cara gayanya sendiri. Termasuk mabuk-mabukan tadi, termasuk segala kemaksiatan yang dia lakukan di masa muda. Itu karena dia merasa sebel luar biasa dengan masyarakatnya. Mungkin di kalangan kalian adalah yang muda-muda itu kan, yang sebelnya luar biasa lihat situasi hari ini. Nah itu kalau Abu Nuwas terus lahirnya jadi minum-minum, hura-hura, pokoknya asik aja tiap hari, maunya begitu. Itu lahir karena kekecewaan-kekecewaan. Katanya Saiki Daif itu karena akumulasi krisis pribadi. Oke, ya sebenarnya kita semua bertanggung jawab agar orang-orang semacam ini tidak lahir karena eman-eman. Abu Nuwas ini kabarnya juga hafal Al-Quran, ilmu agamanya dalam. Kalau katanya Abbas Mahmud Aqad, Abu Nuwas ini agak narsis. Jadi cinta diri yang berlebihan. Nah itu makanya di banyak cerita seolah-olah Abu Nuwas ini tidak bisa kalah. Kalau ada apapun dia selalu menang, karena dia memang pinter. Jadi sakarepe dhewe ditanya dalil apa saja dia bisa jawab. Bahayanya orang pinter yang kayak gini kan semacam itu. Jadi keliru tapi punya dalil. Oh itu tidak sembarangan. Jadi kadang-kadang ilmu itu bisa jadi musibah semacam ini. Jadi semakin kita pinter, akhirnya kita juga pinter menjustifikasi kesalahan. Sudah jelas-jelas salah, kita punya argumen terhadap kesalahan itu. Nah itu penyakit. Sama katanya Abbas Mahmud Aqad tentang Abu Nuwas ini narsis. Cuma karena dia pinter, dengan kepinterannya dia bisa membungkus segala cacat, segala kurangnya. Nanti di belakang dia malah
mengkritik. Ketika dikritik orang kok mabuk terus, dia nanti pakai ayat. Nanti kita lihat. Ya. Jadi ketika dikritik orang dia bisa pakai ayat. Oke. Jadi itu komentarnya para ulama. Ada juga ini kalimatnya Ibnu Mu'taz dalam Tabaqatus Syu'ara. Katanya Ibnu Mu'taz, sebenarnya Abu Nawas itu seorang faqih yang pinter agama, berpikirnya terbuka, ilmunya banyak, hafalannya kuat, bahkan ilmu Al-Qur'annya dalam. Dia mengetahui nasih mansukh, mengetahui muhkam mutasyabih. Aslinya itu dia. Cuma ya kalah oleh nafsunya. Jadi orang itu ada ilmunya, ada nafsunya. Siapa yang menang, yang kalah akan mengabdi. Kalau yang menang ilmunya, ya nafsunya akan mendukung ilmu. Tapi kalau yang kalah nafsunya, yang menang nafsunya, ya ilmumu akan jadi pendukung nafsu. Jadi katanya Ibnu Mu'taz, Abu Nawas termasuk Abu Nawas babak pertama sebelum tobat itu orang yang kalah oleh nafsunya, sehingga ilmunya akhirnya menjustifikasi dipakai untuk membenarkan nafsunya. Sama kayak kalian pacaran terus pakai dalil waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu dalilnya kan muncul belakangan, pacarannya duluan. Itu hanya menjustifikasi. Nanti kalian melakukan apa biar kelihatan syar'i, terus kamu tambahi dalil. Padahal itu mungkin keliru. Dalilnya arahnya tidak ke situ, tapi kamu pakai ke situ. Nanti kan ada kasus, kapan itu saya baca, ada seorang suami yang memukuli istrinya. Dan dia pakai dalil, karena ada ayat yang memang kalau diterjemahkan letterlek apa adanya, suami itu bisa memukuli istri. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna, surat An-Nisa itu kan. Jadi suami bisa memukuli istri dengan dasar Al-Quran. Ini nafsu sebenarnya kan ingin mukulnya duluan. Jadi terus baru nyari justifikasi belakangan. Itu yang terjadi dengan Abu Nawas bagian awal nanti semacam itu. Meskipun Abu Nawas sendiri kalau ditanya, katanya Abu Nawas, demi Allah aku ini masih Islam, asli masih Islam ya syariat ya, cuma mabuk menghendakiku sehingga aku menerima beberapa kemuliaan, katanya Abu Nawas. Bukan aku yang ingin mabuk, tapi mabuklah yang ingin aku. Ya. Oke, jadi pinter ngomong ya. Jadi, aku ini Islam, jangan khawatir. Hanya saja kalah oleh mabuk, karena bukan aku yang datang ke mabuk, mabuknya yang datang padaku. Jadi kerjaannya tiap malam, kalau bahasa hari ini Abu Nawas ini dugem, seneng-seneng. Jadi kalau nyari tokoh besar yang suka dugem antara lain Abu Nawas. Oke, kenapa sih lahir sosok seperti itu? Ada yang menganalisis situasi saat itu. Ini kan puncak-puncaknya kejayaan Abbasiyah. Masyarakat sedang jaya-jayanya. Banyak orang kaya mendadak, sukses mendadak, terus lupa diri. Sebaliknya, ada juga yang sangat benci dengan kekayaan dan kemewahan dan lupa diri itu, terus menarik diri. Jadi ada yang ekstrim lupa diri, ada yang melarikan diri dari dunia. Ada ulama-ulama tertentu yang merasa bahwa dunia sudah rusak, dunia sudah kacau, maka dia menarik diri, menganggap dunia itu hina dan rendah. Sementara sebagian masyarakat yang lain yang dikejar kemewahan, kekayaan. Kondisi semacam ini, kalau versinya Abu Nuwas ini memuakkan.
dua-duanya tidak original. Abu Nuwas ini mirip kayak Nietzsche yang orang itu hidup hari ini versi dirinya sendiri. Kalau ingin seneng ya seneng aja, kalau ingin apa ya lakukan aja, tidak usah dibelenggu oleh apapun. Itu situasi yang mengawali sosok lahirnya Abu Nuwas masa muda. Meskipun dia ilmu agamanya dalam, tapi kemudian dia jatuh pada kesimpulan bahwa masyarakat ini sakit dan mungkin tidak bisa sembuh. Karena itu ngapain capek-capek, aku juga harus seneng-seneng. Sudahlah, kita nikmati hidup hari ini dan sekarang. Makanya nanti ciri-ciri syairnya Abu Nuwas ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama khomer, senang-senang, mabuk. Beberapa syairnya sangat erotis, makanya saya nggak akan bawa yang itu ke sini, nanti kena sensor. Ya, beberapa sangat erotis kesannya. Nanti rekamannya ada suara tut gitu, karena tidak boleh diucapkan. Terus satir. Satir itu seolah-olah memuji, tapi sebenarnya dia melecehkan atau merendahkan. Atau sebaliknya, seolah-olah merendahkan tapi sejatinya meninggikan. Itu gaya satir. Seolah-olah dia memuji-muji, mabuk, tapi sebenarnya pujian ini untuk nyindir masyarakat yang tidak mabuk. Karena biasanya masyarakat itu kan cenderung mencaci maki orang mabuk. Nah, terus dia malah muji orang mabuk. Itu semacam satir, nyindir masyarakat. Masyarakat yang hipokrit. Kemudian satir dan sindiran pada kesalehan formal. Jadi ini juga bagi Abu Nuwas tidak original, tidak otentik. Orang beragama hanya mengambil formalitasnya. Jangan-jangan hanya casingnya, isinya sama saja antara yang mabuk dan yang tidak mabuk. Nah, itu sindiran dari Abu Nuwas. Kemudian yang keempat, pentingnya menikmati hidup. Hidup sekali boyo yang senang. Hidup sekali kok isinya marah-marah, tawuran, gegeran, saling caci maki, saling berapa sih panjangnya hidup kita? Nah, itu banyak puisi-puisinya Abu Nuwas yang konotasinya ke sana. Mbok yo ndak usah sumpek-sumpek. Wong hidup kita ini ndak terlalu panjang. Kita nikmati saja hari ini. Ndak harus khawatir tentang masa depan atau menyesal tentang masa lalu. Hidup kita hari ini. Nah, itu pentingnya menikmati hidup. Dan yang terakhir, ini yang banyak dikutip adalah kesadarannya di babak terakhir kehidupannya tentang pertobatan, kesedihan, penyesalan terhadap yang dia lakukan di awal. Cuma ya kita tidak akan langsung jujuk tobatnya, kita selusuri pelan-pelan dari mulai mabuknya. Seperti apa sih kondisi dia waktu mabuk? Oke. Ini saya kutip lagi. Dia gelarnya adalah pelopor penyair Khomer. Makanya puisinya dikenal sebagai Khomriyat. Katanya Toha Hussein, kenapa sih kok Abu Nuwas yang disebut pemuka penyair Khomer? Padahal sebenarnya banyak sastrawan penyair yang cirinya Khomer atau suka minum. Katanya Toha Hussein, karena Abu Nuwas ini minum ini tidak untuk iseng, tidak untuk mumpung aku sumpek tak minum, ini kan minum hanya sekali-sekali untuk selingan. Tapi waktu Abu Nuwas muda, minum itu sudah jalan hidupnya. Ya, jadi katanya Toha Hussein, loh ini khas Abu Nuwas ini, pokoknya tidak ada hari tanpa minum. Minum itu sudah jalan hidup. Jadi dia bukan selingan, dia bukan tempelan. Kalau jalan hidup tidak bisa dipisah.
Nanti bisa kamu kiaskan dengan rokok ya. Kalau sudah jalan hidup tidak bisa dipisah. Jadi karena memang eksistensimu sudah menyatu dengan, kalau Abu Nuwas dengan minumnya. Kalau tidak minum bukan Abu Nuwas itu. Nah, sama kayak kamu, kalau nggak ngerokok bukan kamu berarti. Kalau kamu ya mesti ngerokok. Nah, itu logikanya katanya Toha Hussein. Kenapa kok Abu Nuwas ini dianggap pelopor penyair Homer? Itu salah satu puisinya yang dari Diwan Abu Nuwas itu. Ingatlah, segarkan aku dengan Homer, dan katakan bahwa itu Homer. Oh, ini kan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Kita kadang-kadang kalau melakukan yang tidak cocok atau tidak enak, kadang-kadang kan sembunyi-sembunyi. Padahal ya kita nikmati, tapi kita tidak mau menampilkan. Tapi Abu Nuwas menyindir orang yang menikmati tapi sembunyi-sembunyi. Analoginya dengan Homer. Dan katakan bahwa Homer ya Homer, jangan kau segarkan aku dengan kerahasiaan apabila mungkin dilakukan dengan transparan. Katanya Abu Nuwas, tak ada baiknya menutup-nutupi kelezatan dalam Homer. Itu kan dahsyat sekali. Dia ingin terang-terangan. Kamu pemabuk ya? Iya. Dia terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Kalau kamu tidak suka pemabuk, ya tidak usah dekat-dekat aku, kan gampangnya gitu. Dan bagiku mabuk itu enak, kan itu. Itu Abu Nuwas. Arak adalah kenikmatan, kesempurnaan. Dan dia nikmat bahkan saat hanya duduk bersama orang-orang yang duduk meminumnya. Jadi nongkrong aja bareng sesama peminum itu sudah nikmat. Itu Abu Nuwas. Bahkan ini kontroversi luar biasa, ini ceritanya Ibnu Mandzur. Satu ketika Abu Nuwas ini masih mabuk terus sholat. Imamnya membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu jawab Abu Nuwas. Terus dia jawab labbaik. Iya. Jadi kan itu, katakan wahai orang kafir itu, yo aku ngono. Iya. Oh, itu nyindir kita luar biasa. Kita sekarang takut disebut kafir, takut. Abu Nuwas malah yo aku kafir ngono. Jadi katakan wahai kuliah ayyuhal kafirun, dia malah jawab. Ya. Nah itu ya memang sedang mabuk, tapi sebenarnya cerita ini sindiran. Jadi kita semua itu biasanya kafir tidak ngaku. Kafir itu kan jenisnya banyak macam-macam. Dan Abu Nuwas ngasih contoh terang-terangan waktu sholat lagi. Iya, kuliah ayyuhal kafirun labbaik. Nah, imamnya kaget mesti. Terus dia diinterogasi lama. Oh, kalau hari ini itu sudah pelecehan, masuk penjara ini pasti. Tapi terus dilepaskan karena alasannya orang ini memang suka ndagel kok, pelawak dia ini. Mungkin maksudnya ngelawak tapi waktunya ndak pas ya. Kesimpulannya gitu, terus dilepaskan. Itu enaknya jadi pelawak kan gitu. Kamu kalau keliru tinggal ngomong, oh itu cuma guyon kok, gitu. Nggak serius. Nah itu Abu Nuwas kan memang beliau ini terkenal aneh-aneh. Karena ada cerita satu ketika dia teriak-teriak, ini loh Abu Nuwas, aku orang yang tidak suka kebenaran, aku orang yang cinta fitnah, dan aku orang yang lebih kaya dari Allah. Rame heboh orang satu kota, dipanggil oleh Harun al-Rasyid kan, kamu itu stres apa mabuk? Kok kalimatmu kontroversial semua? Loh, yang saya ucapkan tidak ada yang salah Raja. Orang-orang aja tidak betah mendengarkan kelanjutannya. Jadi aku orang yang
benci kebenaran karena neraka itu kebenaran, kematian juga kebenaran. Jadi aku benci neraka, aku benci kematian. Aku cinta fitnah, kan ada ayatnya, amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kecil kan ya fitnah. Nah, jadi aku cinta fitnah itu maksudnya aku suka punya duit banyak, aku suka anak-anak. Lah tapi kok bisa kamu lebih kaya dari Allah? Loh, saya punya anak, Allah enggak punya. Ya. Oke. Ya kan, Allah kan lam yalid wa lam yulad. Iya. Jadi itu pinternya Abu Nawas kalau ngomong. Kan ada cerita juga dia suatu ketika bikin fatwa, barang siapa sholat dilarang rukuk dan sujud. Oh, itu heboh lagi waktu dipanggil oleh Harun Ar-Rasyid. Kok ada kamu fatwa nyeleneh gitu, sholat kok dilarang rukuk dan sujud? Loh, orang-orang kok enggak tanya sholat apa dulu? Ya, itu maksud saya kan untuk sholat jenazah. Ya mesti aja enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud. Itu caranya Abu Nuwas untuk dekat sama raja, melakukan kritik tapi selamat. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini gayanya. Jadi kemabuannya, wadahnya memang mabuk, tapi sebenarnya ada rahasia kritik-kritik tertentu di situ ketika dia bikin kemabukan. Nah, ini yang saya bilang tadi pakai dalil. Ini salah satu puisinya. Dia bilang, biarlah masjid-masjid itu dipenuhi oleh orang yang sholat, kita minum khamr aja sepuasnya. Kenapa kok gitu? Tuhan pun tak pernah mengatakan neraka wil bagi pemabuk, tapi Tuhan justru berfirman neraka wil bagi orang yang sholat. Oh ya, kan ada fawailul lil musallin, tidak ada fawailul lil pemabuk. Jadi mabuk nah, itu ya ini mesti diucapkan waktu mabuk. Tapi ada rahasia nasihatnya. Nasihatnya apa? Hati-hati pakai ayat. Kadang-kadang saya bilang tadi, kita sering menjustifikasi kesalahan-kesalahan kita dengan ayat, dengan cara meletakkan ayat tidak pada tempatnya. Ayatnya untuk apa, kita pakai untuk apa. Kalau bisa semacam itu, kita mending tidak usah sholat. Sholat malah masuk neraka. Malah ayat yang tegas bilang bahwa pemabuk masuk neraka tidak ada. Kalau celaan pada pemabuk beberapa ayat. Nah, ini kan sindirannya Abu Nuwas pada orang yang pakai dalil. Dalil ya tidak sekedar pakai dalil, harus pas digunakan di ruang dan waktu dan kasus yang pas. Karena kalau tidak nanti kita melakukan apa, pakai dalil apa, padahal dalil itu tidak untuk itu. Oke, yuk kayak kamu misalnya dzalikal kitabu la raiba fih. Kitabu ya maksudnya Al-Qur'an. Jangan kok pegang bukumu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitabku ini, bukuku ini tidak diragukan lagi, itu ngawur. Wong itu ayatnya untuk Al-Qur'an. Jadi hati-hati pakai ayat, pakai dalil. Setiap dalil ada ruang, waktu dan konteksnya. Sama kayak sindirannya Abu Nuwas ini. Kita kan sering pakai fawailul lil musallin. Cuma kan itu tidak bisa dipotong. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sudah sholat tapi lalai. Sholat tapi lalai, jangan-jangan makomnya mirip pemabuk yang disebut oleh Abu Nuwas tadi. Oke, terus. Nah, ketika orang tanya Abu Nuwas, syairmu hampir semua isinya khomer-khomer aja. Maksudnya khomer itu minuman itu toh. Abu Nuwas bilang, siapa yang bilang? Makna khomer telah muncul tersamar, lalu ia hilang dalam ketidakpastian.
Saat dicoba dijauhkan dari tatapan pelupuk mata, seketika itu terputus khayal tentangnya. Karena ingkar terhadap keyakinan, keraguan itu datang, sehingga akan kau lihat nyata selama tidak menggunakan mata kepala. Jadi ini menegaskan tadi bahwa syair-syair yang memprovokasi orang untuk mabuk dan macam-macam tadi, memaknainya tidak harus letterlock terus ayo minum minuman keras. Jadi simbolnya bisa macam-macam, wong itu samar kok. Homer itu kan simbol bagi kemabukan. Mabuk itu bisa macam-macam, kamu bisa mabuk dunia, kamu bisa mabuk harta, kamu banyak hal bisa membuatmu mabuk. Tidak cuma Homer, wong kamu naik bis ngadep belakang aja bisa mabuk. Ya, makanya maknanya samar, tidak tegas. Ya silahkan ditafsirkan sesuai situasimu masing-masing. Tapi memang konotasi Homernya sangat terasa. Dia sering dan banyak pakai kata-kata Homer. Makanya syair-syairnya disebut Homerian. Itu pinternya Abu Nuwas. Dia menciptakan genre sendiri dalam tradisi kepenyairan. Terus ada pelajaran dari situasi seorang Abu Nuwas ini yang bilang dari Ahmad Abdul Majid Al-Ghazali dalam Diwan Abu Nuwas, beliau editornya. Jadi Abu Nuwas ini memang sebelum tobat itu poros hidupnya adalah ingin senang-senang. Cuma ada rahasia di situ. Apa sih kesenangan itu? Kesenangan itu muncul kalau seseorang melakukan sesuatu secara total. Kalau versinya Abu Nuwas, aktivitas apapun, termasuk mabuk, itu harus dilakukan dengan mantap, kemauan keras, maka kalian akan puas. Kalau sudah puas, bahagia. Rahasianya sebenarnya di situ. Pelajarannya katanya Ahmad Abdul Majid Al-Ghazali. Jadi bahkan mabuk saja, kalau diseriusi sedemikiannya, ternyata bisa membahagiakan. Ya maksudnya, apalagi perbuatan-perbuatanmu yang baik, apalagi kamu belajar, apalagi kamu sekolah, apalagi kamu kuliah. Kalau kamu lakukan sepenuh hati dengan mantap, sungguh-sungguh, totalitas, akan kalian rasakan manfaatnya. Jangankan yang baik-baik, wong yo sekedar mabuk saja bisa membuat orang bahagia. Apalagi kebaikan-kebaikan. Nah, kunci nasihatnya di situ sebenarnya. Abu Nuwas ini seolah-olah sangat total dalam kemabukannya. Tapi pelajarannya bukan di mabuknya, tapi di totalnya. Jadi lakukan segala sesuatu dengan total. Jangan setengah-setengah. Kalau ingin berjuang, ya berjuanglah secara total. Ingin belajar, belajar secara total. Kalian mahasiswa ada tugas bikin makalah, bikin secara total. Biar tidak menyesal. Biar kamu puas. Jadi nasihatnya di situ, totalitas, bahkan dalam kemabukan. Oke, jadi babak pertama kenakalan Abu Nuwas dalam kemabukan sudah. Sekarang kenakalan versi kedua, cinta. Ya, kayak di antara hura-hura yang membahagiakan dalam hidup Abu Nuwas, ya dia cinta. Dia selain suka kemabukan juga suka lawan jenis. Itu salah satu contoh puisinya tentang cinta. Saya bilang tadi banyak puisi-puisinya yang erotis yang tidak saya bawa ke sini. Duhai mata yang mempesona, engkau redup selamanya. Tatapanmu
menguak rahasia yang tersimpan di dada. Perhatikanlah diri kita. Engkau menutupiku meski engkau sendiri tanpa baju. Seakan takdir menyembunyikanku. Engkau membunuhku tanpa harapan untuk balas dendam. Seakan pembunuhan itu adalah persembahan kepada Tuhan. Itu kan kalimat pernyataan cinta yang luar biasa. Pinternya seorang Abu Nuwas. Jadi kalau bikin puisi kayak gini ya terus dikasihkan lawan jenisnya ya mesti langsung kelepek-kelepek kan, dibilangin duhai mata yang mempesona. Itu kan siapa yang tidak suka diginiin. Dan ini memang keahliannya Abu Nuwas.